Assalamualaikum semua. Di video kedua ini aku akan menjelaskan materi tentang toksikokinetik. Topik yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, absorpsi, kedua, distribusi, ketiga, biotransformasi, keempat, akresi, dan yang kelima, review jurnal. Toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta diekskresi. Menurut Claassen tahun 2008, konsep dari toksikokinetik yaitu proses ADME, singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Xenobiotik berasal dari kata xeno yang artinya asing, zat kimia atau zat asing, baik alami maupun sintesis yang berasal dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya obat-obatan, insektisida, zat kimia, bahan tambahan seperti pengawet, bahan pewarna, dan yang lainnya. Absorpsi adalah yang pertama, proses masuknya zat asing ke dalam tubuh. 3 tahapan tempat masuknya absorpsi: inhalasi, derma, ingesti. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat terabsorpsi. Yang ketiga, sifat kimia dan fisika dari zat asing. Ini adalah peristiwa di mana zat asing yang terabsorpsi berpindah ke sirkulasi sistematik ke bagian lain ke dalam tubuh dan dapat masuk ke dalam darah. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan, antara lain protein plasma, liver, ginjal, lemak, dan tulang. Distribusi zat kimia dibedakan atas 2 fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi setelah penyerapan, yakni ke jantung, hati, ginjal, dan otak. Selanjutnya distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencangkup jaringan otot, viscera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang cukup lama. Pada proses distribusi ini, zat kimia terdistribusi sampai ke dalam sel dan menimbulkan efek. Efek timbul karena interaksi zat kimia dengan reseptor pada sel. Interaksi zat kimia dengan reseptor inilah yang mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk zat kimia tersebut. Biotransformasi atau metabolisme merupakan proses perubahan struktur kimia obat atau zat kimia yang terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. Pada proses ini, molekul zat kimia diubah menjadi kurang larut dalam lemak dan lebih mudah larut dalam air, sehingga lebih mudah dikeluarkan atau diekskresi. Proses metabolisme ini bisa berlangsung di hati, baik dengan perubahan struktur zat kimia ataupun dengan perubahan kimiawi dari zat kimia. Kecepatan metabolisme zat kimia atau obat tiap orang berbeda-beda, tergantung pada faktor genetika, usia, penyakit yang menyertai, dan interaksi antara obat-obatan. Metabolisme dari zat kimia dapat bervariasi antar grup populasi. Genetika menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi enzim untuk memproses zat kimia. Umur menjadi faktor lain yang mempengaruhi, karena semakin tua seseorang, maka semakin kecil toleransinya terhadap zat kimia. Ekskresi adalah pengeluaran secara keseluruhan zat kimia dari dalam tubuh atau dikeluarkan dari tubuh melalui beberapa organ ekskresi dalam bentuk metabolit, hasil biotransformasi, maupun dalam bentuk asalnya. Zat kimia dalam bentuk metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat yang larut lemak, kecuali dalam ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi obat atau zat kimia juga terjadi melalui keringat, liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil. Selanjutnya adalah review jurnal. Di situ sudah tertera judul dan nama si peneliti. Judulnya, Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar, Afiana Rohmani, Sri Latiani Jamil, Ayu Ridwati Indah, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Untuk abstraknya, formalin merupakan salah satu zat kimia yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai bahan pengawet.
Jelas, kimia formalin dapat memacu terbentuknya senyawa reaktif oksigen spesies (ROS) dan proses hipoksia histotoksik. Hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolik tertinggi dibanding organ lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT, serum glutamat oksalotransaminase, dan SGPT, serum glutamat pirufat transaminase sebagai parameter fungsi hepar pada tikus wistar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan metode post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20 ekor tikus wistar yang telah memenuhi kriteria eklusi dan inklusi. Tikus diadaptasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, tikus wistar dibagi secara sampel random sampling menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol diberi placebo per oral. Kelompok perlakuan diberi formalin per oral 0,1 mili per kilo pp per hari. Selama 2 minggu, semua sampel penelitian dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT. Analisa pada penelitian ini menggunakan uji independen sampel t-test. Hasilnya, terdapat pengaruh pemberian formalin terhadap kadar SGOT atau SGPT. Hepar tikus wistar dengan uji t-test Pi sama dengan 0,00. Formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Sebagai bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Terdapat 4 rute paparan terhadap formaldehid, yaitu melalui inhalasi, ingesti, kulit, dan mata. Paparan formaldehid di dalam tubuh akan dimetabolisme dengan cepat baik secara inhalasi maupun ingesti. Namun, sedikit lamban bila melalui paparan kulit maupun mata. Formaldehid yang masuk dalam tubuh melalui ambang toksik akan bereaksi ke hampir semua zat di dalam sel dan menekan fungsi sel, kemudian menyebabkan kematian sel dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Hepar memiliki berbagai fungsi pengeluaran zat-zat berbahaya dari dalam tubuh atau dalam prosesnya disebut sebagai detoksifikasi. Detoksifikasi dilakukan terhadap seluruh zat yang masuk ke dalam tubuh, termasuk formalin. Adanya ROS menyebabkan proses kerusakan sel. Kerusakan pada sel-sel hepar menyebabkan pembengkakan inti dan sitoplasma sel-sel hepar, sehingga isi sel keluar ke jaringan ekstraseluler. Proses tersebut mengakibatkan keluarnya enzim SGPT, serum glutamat pirufat transaminase, dan SGOP, serum glutamat oksalotransaminase ke aliran darah. Apabila kadar formalin yang masuk ke dalam tubuh melebihi batas, toleransi akan memicu peningkatan kadar enzim SGOT dan SGPT. Untuk binatang yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tikus wistar dengan kriteria inklusi berat badan antara 150 sampai 200 gram berumur 12 minggu. Kriteria eklusi tikus mati dan sakit pada saat penelitian. Jumlah sampel pada setiap kelompok perlakuan 6 ekor pada tiap kelompok. Terdapat 2 kelompok pada penelitian ini. Tikus diadaptasi pakan selama 1 minggu, dipelihara pada ruangan kurang lebih 25 derajat Celcius dan tingkat kelembaban 65-70% dengan siklus siang malam 12 jam per 12 jam. Setelah itu dilakukan randomisasi untuk pengelompokan sampel dalam 2 kelompok. Pengelompokan sampel dilakukan secara simple random allocation untuk menghindari bias karena faktor variasi umur dan berat badan. Kelompok kontrol diberi pakan standar dan air minum ad libitum placebo per oral. Kelompok perlakuan diberi formalin dengan dosis 0,1 mili per kilo pp per hari. Setelah perlakuan selama 14 hari, dilakukan pengambilan darah sebanyak 3 mili dari pembuluh darah retroorbital tikus. Kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung dan disenfusi selama 15 menit. Selanjutnya, pengukuran kadar SGOT dan SGPT dengan menggunakan dialisis kit dan spektrometer. Terminasi tikus dilakukan setelah selesai perlakuan. Terminasi dilakukan dengan diskolasi tulang leher pada tikus yang telah dibius. Data yang diperoleh diolah dengan program komputer SPSS. Data tersebut diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, data diuji dengan menggunakan uji statistik independen t-test.
Untuk pembahasan, data yang diperoleh pada percobaan merupakan data primer. Data tersebut selanjutnya dianalisa secara statistik dengan menggunakan program komputer. Terlebih dahulu dilakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi normalitas dari data hasil pengujian. Hasil pengujian bawah nilai P kurang dari 0,05 yang berarti distribusi data normal. Distribusi data yang diperoleh normal maka dapat dilakukan pengujian independent sample t-test. Proses selanjutnya yaitu memilih uji yang akan digunakan dengan melihat pengujian homogenitas varian data melalui uji Levy. Pada uji Levy diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P kurang dari 0,05 yang memiliki arti varian pada kedua kelompok sama. Analisis independent sample t-test kadar SGOT dan SGPT kelompok kontrol placebo dan kelompok formalin diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P kurang dari 0,005 dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus putih. Galur Wistar, pada pemberian formalin per oral, hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Alfon pada tahun 2010, menyatakan bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18,3 sampai 26,3 jam. Melalui pengukuran secara in vitro, struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan. Kerusakan akan mengakibatkan terbukanya kanal mitokondria, sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya Cas9. Aktivasi Cas9 memiliki fungsi mengatur kematian sel secara otomatis yang disebut dengan proses apoptosis. Proses apoptosis yang terjadi akan mengakibatkan hipoksia jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel hepar. Kerusakan tersebut mengakibatkan bengkaknya inti dan sitoplasma sel-sel hepar, sehingga menyebabkan keluarnya semua isi sel ke bagian ekstraseluler dari sel. Pada jaringan hepar terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROS, reaktif oksigen spesies. Pengeluaran ROS mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel, yaitu pada membran mitokondria. Apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Hal tersebut meningkatkan kadar SGOT dan SGPT dalam senyawa tunggal maupun campuran. Kadar SGPT banyak terdapat pada sitoplasma, sedangkan SGOT banyak pada mitokondria organel sel. Apabila kerusakan banyak mengenai membran sel hepar yang di dalamnya banyak terdapat sitoplasma sel, maka akan menyebabkan kenaikan pada kadar SGPT. Sedangkan apabila kerusakan sebagian besar terletak di mitokondria pada organel sel, akan meningkatkan kadar SGOT. Pada penelitian ini yang telah dilakukan, kemungkinan dosis formalin belum menimbulkan kerusakan pada tingkat organel sel, sehingga kenaikan kadar SGOT belum terlibat. Dengan adanya perubahan kadar SGPT dan SGOT pada penelitian ini menunjukkan terjadinya gangguan fungsi hepar tikus Wistar akibat paparan formalin per oral. Bisa dilihat gambar tabelnya ya. Kesimpulannya adalah formalin per oral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT tikus Wistar. Pi sama dengan 0,00. Formalin yang diberikan secara per oral selama 62 hari dengan dosis 0,2 ppm menyatakan bahwa akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18,3 sampai 26,3 jam melalui pengukuran secara in vitro. Struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan. Apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, biar kita sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum.